Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Hafiz Papua. Perkenalkan, nama saya Pandu Prayudi, NPM 176210004, Prodi Sistem Informasi, dan tugas ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah kewirausahaan. Oke, kita langsung saja masuk yang pertama. Bab 1. Menjadi wirausaha. Tujuan pembelajaran menjelaskan arti kewirausahaan, menjelaskan karakter seorang wirausaha, menjelaskan tipe-tipe wirausaha, menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Karakter seseorang wirausaha di sini dibagi dua, positif dan negatif. Yang pertama, tahan banting. Kedua, fleksibel. 3, mandiri. 4, efisien. Dan 5, self. Yang berikutnya negatif. Yang pertama, informal. Kedua, skala ekonomi rendah. 3, tidak ada standar dan SOP. 4, belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen. 5, tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh. 6, pengembangan terbatas. Tipe-tipe wirausaha. Menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan sehingga usahanya tumbuh. Yang berikutnya, bersahabat dengan ketidakpastian, menjalankan usaha yang real, tidak spekulatif, dan yang terakhir, kreatif menciptakan atau memanfaatkan pengetahuan dan informasi. Menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. 1. Usaha yang sesungguhnya, didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian, dengan ketulusan dan kerja keras dan inovasi, bukan jalan pintas secara cepat menjadi kaya. Membangun secara bertahap, menjaga nama baik, membangun reputasi, bukan sekedar passive income tetapi real. Pendidikan, persahabatan, spiritualitas sangat penting. Menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. 2. Usaha spekulatif. Didasarkan motif ingin cepat kaya, mengedepankan cara-cara instan, mendewa-dewakan passive income, tidak peduli keraguan pihak lain, yang penting saya untung. Pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting. Bab 2. Berpikir perubahan. Tujuan pembelajaran, memberikan pemahaman pentingnya perubahan dan peranan mindset atau pola pikir. Menjabarkan perubahan mindset, mengenalkan mindset entrepreneur, mengenalkan teori kecerdasan finansial. Peranan mindset atau pola pikir. Think positif. Berpikir dan berharap bahwa hal-hal positif dan baik akan terjadi pada diri Anda. Berani gagal. Hanya dengan memiliki keberanian untuk gagal, maka Anda berarti berani untuk sukses, karena artinya Anda berani untuk memulai atau mencoba sesuatu yang baru. Fokus. Fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Siap kerja keras. Anda perlu siap kerja keras, siap lembur, siap doing ekstra untuk meraih goal yang ingin Anda capai. Konsisten dan bersabar. Disiplinkan diri untuk melakukan rutinitas yang harus dilakukan. Menjabarkan perubahan mindset. Karena pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran, maka pola pikir bisa juga diubah dan bentuk ulang. Ada yang mudah dan ada yang sulit diubah. Memang ada yang cepat, ada juga yang perlu waktu lama. Ada yang bisa kita ubah dengan kesadaran sendiri, dan ada yang baru berubah setelah mengalami peristiwa tertentu. Ada pula pola pikir yang bisa kita ubah dengan bantuan psikolog. Bab 3. Berpikir kreatif. Gambar kreativitas. Berpikir kreatif. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ingin ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Berpikir kreatif adalah suatu cara berpikir di mana seseorang mencoba menemukan hubungan-hubungan baru untuk memperoleh jawaban baru terhadap suatu masalah. Tips meningkatkan kreativitas. Meningkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi. Tujuan mempelajari seni musik serta berolahraga dengan jalan kaki tanpa alas. 2. Kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana untuk mengeliminir hambatan tersebut. 3. Biasakan berpikir berbeda. Bab 4. Berorientasi pada tindakan.
Ciri-ciri pengusaha mampu mengambil keputusan dan tindakan secara cepat. Ini adalah gambar dari gambar ciri-ciri pengusaha mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. 8 kebiasaan orang yang sangat efektif. 1. Proaktif. 2. Bermula dari ujung pemikiran. 3. Dahulukan hal yang utama. 4. Berpikir menang. Menang, win-win. 5. Memahami untuk dipahami. 6. Sinergi. 7. Menajamkan kekuatan, fleksibilitas, dan kekuatan. 8. Menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Ini adalah penjelasan dari 8 kebiasaan orang yang sangat efektif. 1. Proaktif. A. Mengambil inisiatif untuk bertindak. B. Mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. 2. Bermula dari ujung pemikiran. A. Tidak sekedar tujuan, tetapi tujuan yang benar. B. Agar mencapai tujuan yang benar. 3. Dahulukan hal yang utama. Berikan waktu untuk bekerja dengan perencanaan. 4. Berpikir menang, win-win. Berwirausaha pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. 5. Memahami untuk dipahami. Seseorang wirausaha haruslah memiliki keterbukaan atau open mind. 6. Sinergi. Seseorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. 7. Menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Upaya yang tidak dilakukan adalah berikan makanan pada jiwa spiritual, hidup yang seimbang, lakukan meditasi. 8. Temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Bab 5. Pengambilan risiko. Konsep risiko, definisi risiko. 1. Ketidakpastian. 2. Konsekuensi yang muncul, dampak yang merugikan. 3. Risiko yang pengambilan keputusan bisnis. 4. Hubungan antara risk, risiko, rizki, rezeki. Jenis-jenis risiko dalam bisnis. Di sini ada 2. 1 yaitu risiko murni. 2 yaitu risiko spekulatif. Yang pertama, risiko murni. A. Risiko hilang rusaknya aset yang dimiliki. B. Kecelakaan kerja. C. Risiko akibat tuntutan hukum. D. Risiko operasional lainnya. E. Bencana alam. Kedua, yaitu risiko spekulatif. Risiko perubahan harga. A. Perubahan harga input. B. Perubahan harga output. Risiko kredit. Bentuk kerugian akibat risiko. Kerugian langsung, nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi. Kerugian tidak langsung, kemungkinan sales atau profit yang gagal. Berikutnya, bagaimana mengakalkulasi risiko. A. Tentukan seberapa sering risiko tersebut terjadi. B. Tentukan dampak yang timbul dari risiko yang terjadi. Bab 6. Kepemimpinan. Teori kepemimpinan awal. Teori kepemimpinan awal berfokus pada pemimpin dan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompok. Ini adalah 6 ciri terkait kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah dorongan, kedua kehendak untuk memimpin, 3 kejujuran dan integritas, kecerdasan, kepercayaan diri, dan pengetahuan terkait pekerjaan. Perilaku pemimpin yang efektif. Memberikan contoh kepada karyawan, menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan, memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan mereka, menghargai dan mendukung para karyawan. Berikutnya yaitu beresiko dengan para karyawan, menghargai keragaman para pekerja, merayakan keberhasilan para pekerja, mendorong kreativitas di antara para pekerja, mempertahankan selera humor, menetapkan terus masa depan. Bab 7. Etika bisnis. Etika bisnis. Apakah itu etika? Suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Etika memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Bagaimana berbisnis dengan etis? Berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Mentaati tata nilai, walk the talk,
bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari orang-orang biasa yang sadari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika, menjaga kepercayaan dan tidak sembarang dalam berkata-kata, bekerja dengan tata nilai, dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. Bab 8. Faktor X. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian faktor X, menemukan dan menggali faktor X, menjelaskan sikap-sikap menghadapi faktor X, menjelaskan tipe dan karakteristik faktor X. Bakat menemukan pintunya. Faktor X itu melekat pada diri Anda masing-masing, dan baru menjadi faktor X kalau ia berhasil menemukan pintunya, maka temukan dan taklukkanlah pintu-pintu itu. Sikap Anda terhadap pintu itu tercermin pada apa yang Anda dapatkan. Sikap itu adalah sebuah pilihan. X kecil dan X besar. Faktor X adalah sesuatu yang harus kita cari dan kita miliki. Ia akan menemani siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Orang yang tidak ingin berubah juga memiliki faktor X, namun itu hanyalah faktor kecil, yang berarti sebuah kenyamanan. Ia sudah nyaman dengan kondisi sekarang dan tentu saja hidupnya tidak akan mengalami kemajuan. Karakteristik faktor X. 1. Merupakan penentu keberhasilan. 2. Merekat pada diri manusia. 3. Tidak diperoleh dalam waktu sekejap. 4. Namun ia dapat tumbuh berkembang menjadi X besar. 5. Dapat berhasil dari diri sendiri, namun juga dapat berhasil dari luar diri. 6. Sekali tumbuh, ia dapat dipakai untuk usaha lainnya. Bab 9. Mencari gagasan usaha. Metode ATM. Mempelajari bisnis yang sudah ada, mengkaji input dan output suatu bisnis, menganalisa tren populasi dan data demografi, mengkaji tren ekonomi, meniru dan modifikasi P4. Ada 4 cara. Ada 4 cara untuk menilai apakah sebuah ide merupakan peluang yang baik. 1. Pasar. 2. Potensi pertumbuhan pasar. 3. Biaya. 4. Resiko. Bab 10. Pemasaran. Barang, jasa, dan gagasan. Pemasaran barang konsumsi, yaitu produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi. Pemasaran barang industri, yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk lain. Pemasaran pada jasa, yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu dan keahlian atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. Berikutnya yaitu pemasaran gagasan. Ini adalah gambar strategi pemasaran. Yang pertama strategi penetrasi pasar, yang kedua di sini adalah strategi pengembangan pasar, yang ketiga strategi pengembangan produk, dan yang keempat adalah segmentasi pasar. Yang berikutnya di sini adalah gambar taktik pemasaran. Yang pertama, diferensiasi, ada produk, service, people, image. Berikutnya adalah bauran pemasaran. Ada produk, price, place, promotion. Yang ketiga adalah penjualan, ada fitur selling, benefit selling, solution, dan selling. Bab 11. Manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Money management strategis. Strategi pengolahan uang yang efektif meliputi pengorganisasian dan pemeliharaan catatan keuangan pribadi. 1. Ada neraca, juga dikenal sebagai pernyataan kekayaan bersih, mencantumkan semua item nilai pada semua jumlah utang. 2. Adalah laporan laba rugi, menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. 3. Laporan arus kas, merangkum semua penerimaan dan pembayaran kas untuk jangka waktu tertentu. 4. Anggaran menilai situasi keuangan saat ini, memberikan arahan untuk mencapai tujuan keuangan. Model kerja pengelolaan, memastikan bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi utang jangka pendek dan biaya operasional mendatang. Di sini ada 2, pertimbangan dan daerah. Yang pertama di sini pertimbangan ada siklus konversi tunai, ROIC, atau pengambilan modal investasi, dan COC atau cost of capital.
daerah, manajemen uang tunai, manajemen persediaan, manajemen AR, dan manajemen AP. Bab 12. Memulai usaha baru. 11 hal praktis dalam memulai usaha. 1. Memilih nama dan membuat logo. 2. Memilih tempat usaha. 3. Membeli perlengkapan. 4. Pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi. 5. Merekrut pegawai. 6. Melakukan training persiapan dan uji coba. 7. Memproduksi alat-alat promosi. 8. Pemilihan secara legal atau informal. 9. Peresmian. 10. Proses tambahan. 11. Belajar dan Bab 13. Rencana bisnis. Pertimbangan pembuatan rencana bisnis di sini ada 7. Yang pertama yaitu resiko bisnis, kedua kerumitan produksi, 3. Transaksi bisnis, 4. Membaca rencana bisnis, 5. Langkah awal menjadi wirausaha, 6. Alat bantu mensistematikan, dan 7. Logika bisnis. Rencana bisnis yang baik. Di sini ada 10. Yang pertama, singkat dan padat. 2. Terorganisir rapi dengan penampilan menarik. 3. Rencana yang menjanjikan. 4. Hindari melebih-lebihkan proyeksi. 5. Kemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan. 6. Tim terpercaya dan efektif. 7. Fokus. 8. Target pasar. 9. Realistis. 10. Spesifik. Berikutnya di sini hal yang mendasar. 1. Awali dengan ide bisnis. 2. Ide bisnis sebagai jawaban. 3. Anda adalah orang yang tepat. 4. Cara menghasilkan keuntungan. 5. Siapa pembeli produk Anda. Dan 6. Dana untuk memulai bisnis. Bagian utama rencana bisnis. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu konsep bisnis bidang industri, struktur bisnis, penawaran produk atau jasa, cara mensukseskan bisnis. 2. Pasar konsumsi potensial, alasan pembelian, kondisi persaingan, posisi dalam persaingan. 3. Rencana keuangan estimasi pendapatan, analisis break-even. Komponen rencana bisnis di sini ada 7. Yang pertama, ringkasan eksekutif. 2. Deskripsi bisnis. 3. Strategis pemasaran. 4. Analisis persaingan. 5. Rencana desain dan pengembangan. 6. Rencana operasi dan manajemen. 7. Analisis rencana keuangan. Selesai sudah tugas kewirausahaan. Saya Pandu Prayudi, NPM 176210004. Sekian dan terima kasih.